Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Ocu Mancing. Nah, Ocu Mancing kali ini ingin sedikit berbagi pengalaman lah bagi kawan-kawan yang baru punya hobi mancing, bagi pemula-pemula mancing. Soalnya kalau untuk yang senior mungkin nggak perlu lagi lah, soalnya mereka sudah punya cara dan trik masing-masing dalam merangkai pancing dan memilih perangkat pancingnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau Ocu, biasanya Ocu pakai pancing itu menyesuaikan aja kita mau mancing dan jenis ikannya apa. Jadi karena Ocu hobinya mancing paritan, kita nggak perlu menggunakan pancing yang terlalu bermerek. Andalan Ocu sebenarnya ada 4-5 pancing sebenarnya. Cuman si yang biasa Ocu pakai itu hanya 3 atau 4 pancing. Yang sering Ocu pakai, target Ocu kalau ikan yang agak-agak kasar itu Ocu pakai ini Ocu pakai Solid Vortex. Ini Vortex Solid 150. Ini sasaran kita tuh ikan-ikan paritan kayak lele, gabus, nila yang berat-beratnya di bawah 5 kiloan. Ini joran masih oke. Kalau untuk katrol Ocu nggak terlalu nggak terlalu yang pakai standar katrol berapa. Kalau seandainya memang itu Ocu anggap mampu untuk menangani ikan yang bakal kita jadi target, Ocu pakai aja Ocu juga kurang paham masalah ini, masih terlalu ini. Ocu pakai ini Ocu pakai Elia, kelihatan nggak ya silau. Ocu pakai Elia 2000 dengan 8 bearing. Kurang kelihatan kali ya. Elia 2000. Ini target gabus, nila, lele. Biasanya itu ini Ocu pakai Kemudian pancing sungai. Kalau andalan Ocu itu kalau untuk mancing sungai, Ocu juga dapat sedekah dari teman. Itu Dewa, joran Dewa. Nah ini joran Dewa yang untuk 8 sampai 20 kilo masih dia main untuk joran ini. Kalau untuk katrolnya itu Ocu pakai Shimano. Ini gandengan Dewa tuh Shimano 2 bearing. Kalau untuk tali Ocu pakai ini tali serat menang serat. Cuma ukurannya Ocu nggak ingat pula ini. Informasinya kurang lengkap. Jadi bagi kawan-kawan pemula itu nggak ada alasan untuk pancingku nggak bagus, pancingku ini nggak usah Kalau memang ada keinginan jalannya aja. Kemudian ini untuk gabus, nila, lele. Satu lagi Ocu pakai Noriko Solid yang 165. Kalau untuk katrolnya Vodka 1000 udah mulai kabut. Kalau benang Ocu biasanya LB 030 dan 028 biasanya Ocu pakai itu. Kalau untuk benang atasan. Kalau benang bawahan tergantung kita Untuk bawahan karena Ocu pakai sistem kili semua. Jadi selain ngasih tahu joran-joran dan katrol, kalau untuk ikan kecil-kecil Ocu pakai ini Axelo Mini. Nah ini untuk ikan kecil-kecil lentur. Biasa kalau di sungai Ocu pakai ini untuk udang. Kalau untuk katrolnya Ocu pakai ini Iza 500, kelihatan ya. Jadi kalau untuk pemilihan katrol, joran itu kita sesuaikan aja Jadi kawan-kawan yang baru mau mancing itu jangan pusing. Sebenarnya nggak pakai joran ini pun, pakai joran bambu
pun jadi sebenarnya, sama joran apa pelepas awet pun jadi. Cuma kalau untuk pengen main katrolan sama joran ring ini kayak gini nih ya kita menyesuaikan saja. Sisanya kayak batu-batu, pelampung, batu-batu atau timah itu pelampung sama kili-kili dan mata pancing kita tinggal sesuaikan aja om. Tidak ada target-target istilahnya yang mesti pakai ini, mesti pakai itu, ya kita sesuaikan aja kita mancing di mana. Di sungai ya kita sesuaikan dengan arusnya. Kalau di parit ya kita sesuaikan paritnya parit berarus atau tidak gitu. Kalau di kolam biasanya nggak berarus, nah itu lebih nggak pusing lagi om. Ini kebetulan Ocu ada pancing kemarin kusut, jadi sekalian Ocu mau sekedar berbagi, membuat inilah sekedar berbagi membuat rakitan mata pancing. Ini maaf bagi senior Ocu tujuannya hanya untuk para pemula om, maaf sebelumnya. Jadi kemarin ada yang putus, ini kusut, jadi Ocu putuskan Ocu sambung aja seperti ini. Jadi rencana ini mau Ocu perbaiki, tali ini mau Ocu perbaiki. Jadi sekalian nanti Ocu mau melihatkan, berbagi ilmu atau berbagi pengetahuan Ocu selama mancing. Kalau rakitan mata pancing gandeng itu seperti apa sih? Nah ini om, cekidot. Kalau untuk ikatan kili kita gunakan kili cabang 3. Kalau untuk ikatan kili atas om, itu tuh tergantung kita kuatnya seperti apa. Kemudian untuk tali bawah itu kalau bisa ukurannya agak besar om. Kalau ini Ocu gunakan tali bawahnya tali LB 30 ini om, kalau nggak salah, soalnya di tempatnya udah nggak ada mereknya lagi, ini barang stok lama. Jadi talinya itu seperti biasa kita ikat seperti biasa, supaya gimana cara kuatnya saja om. Kalau Ocu biasanya ini masukkan ke lubang sekali, habis itu diputarkan lagi seperti ini, kita masukkan ulang. Nah jadi dia ngikat gini om, udah tersambung seperti ini, kita ikat biasa om. Satu, dia ada lubangnya di situ, kita masukkan. Nah seperti ini, tinggal tarik pakai gigi om. Satu, kalau Ocu bikinnya 2 kali. Nih dari bawah ke atas, dapat lubangnya kita masukkan, tarik. Itu ikan pertama, itu ikatan pertama.
Nah, ini untuk satu. Kita usahakan untuk kalau untuk rangkaian dua itu tuh kita bikin sistemnya berjenjang om. Jadi yang satu lebih pendek daripada yang satunya. Jadi ada satu yang panjang, ada satu yang pendek. Ini Ocu ambil lebih kurang untuk tali satu itu lebih kurang 15 cm. Nah, yang satu 15 cm. Di lubang yang kedua sama, ikatannya seperti itu juga om. Satu, dua, tarik, dia lengket, kita putar. Satu, dua. Nah, kita putus. Yang tadi sekitar 15 cm. Yang ini kita ambil lebih kurang 30 cm. Kita ambil 30 cm. Ini nanti setelah diikat dia akan lebih berkurang ukuran om. Yang 10 cm tadi, yang 15 cm bisa jadi nanti paling hanya 10 cm dia. Dari kita ngikat mata pancing. Ocu pakai Daichi, Ocu pakai hobi pakai Daichi om. Daichi hitam itu yang ukuran 10. Ukuran 10 om. Kita pakai yang untuk 10 cm dulu. Yang 10 cm, 15 cm. Kalau Ocu masang mata pancing, ini mata pancing, ini lubang Ocu masukkan dari depan om, bukan dari belakang. Ocu masukkan dari depan. Masuk, tarik. Ini kita sesuaikan saja, tidak ada ukuran-ukuran yang mengikat, tidak ada. Cara Ocu masang tali pancing biasa seperti ini om. Di sini kita masukkan dari atas, kita tahan, kita lilit. Kalau petuah-petuah orang tua kita pakai lilitan 5 atau 7. Cuman cara pasang pancing ini agak lambat. Di banyak tutorial yang ngasih ikatan mata pancing itu lebih cepat om, tapi Ocu biasa seperti ini. Ini kita ambil talinya, kita putar ke atas. Etongan langsung ini langsung 2 om, soalnya nanti etongan satunya di pengingatan, di waktu kita mengunci. Ini kita langsung hitung 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan talinya ke bawah nih. Di bawahnya itu ada lubang, ada celahnya om. Di bawahnya ini ada celahnya, kita masukkan. Gak kelihatan ya. Kita masukkan, lalu kita kunci, kita tarik, kunci. Nah begini, itu tinggal kita tarik aja om. Cus. Nah, ikatan simpulnya seperti itu, seperti ini. Tinggal kita rapikan saja sisa talinya. Kalau kita lihat yang 15 cm jadi 10 cm. Begitu juga di benang kedua. Kita gunakan mata pancing yang sama om. Jadi ganding 2 dengan mata pancing yang sama. Dari atas tarik seperlunya,
Nah, seperti ini. Ini dia udah mulai agak berjenjang, agak timpang. Nah, jadinya lebih kurang, yang ini malah lebih kurang, jadinya 15 cm nih. Yang ini nih. Kita kunci. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di bawahnya ada selah, ada lubang. Talinya itu kita ambil, kita masukkan, tarik, kunci. Cups. Nah, kita gunakan manual, jadi tidak ada alasan, oh tidak ada tang, tidak ada ini. Kita gunakan cara apa yang bisa kita lakukan, Om. Kunci. Nah, sisa talinya kita rapikan. Jadi nggak ada lagi alasan, waduh aku nggak punya perlengkapan, aduh cuman kayak ini cuman itu. Wah, itu alasan-alasan saja, Om. Nah, jadinya seperti ini, timpang dia. Kalau seandainya sejajar, itu nanti malah umpannya menggulung, melilit. Kalau timpang seperti ini, makanya Ocu bisa langsung double strike itu seperti ini, Om. Gunakan tali yang besar, jangan tali kecil. Kalau kita gunakan tali-tali kecil yang ukuran kayak gini, cuman 18 mili, 0,18 mili, benangnya kecil. Nah, kalau benang kecil ini dia sistemnya enggak ini, Om. Kalau diganding dua itu dia bukannya menegang, tapi dia melembut. Kalau saat ini kita pasang umpan, itu tuh talinya melilit, jadi nggak ngembang dia. Kalau udah melilit itu susah, kalau kita mau double strike itu susah. Nah, ini dah tutorial singkat Ocu, Om. Inilah rangkaian favorit Ocu kalau mancing di paritan, di kolam atau di sungai. Cuman kelemahan rakitan ini itu tidak bisa digunakan di area-area yang banyak samputan, Om. Kayak parit yang banyak rumput-rumputan, atau banyak rumput resam itu yang keras-keras itu nggak bisa. Ini kalau bisa kita cari tempat-tempatnya yang kalau ada semak-semak atau apa, kita mesti buka dulu. Kita mesti buka dulu agak kita perkirakan kalau seandainya dimakan ikan. Kalau satu mata pancing yang dimakan, contoh yang dimakan yang di bawah, yang di atas tidak, dia bawa ke samputan, ini makan nyangkut. Nah, kelemahannya di situ. Tapi kalau untuk kolam ini enak. Kalau untuk area kolam atau danau-danau itu enak ini, Om. Kalau paritan, kita lihat paritannya agak kayak anak-anak sungai, itu ya ini enak rakitannya. Di video-video Om bisa lihat Ocu strike ikan tilan sama ikan kesung. Wah, itu luar biasa. Dua jenis lele dengan gabus. Nah, ini kadang lele dengan ikan belang. Itu rakitannya seperti ini. Kalau banyak sangkutan itu tidak rekomendasi, Om. Soalnya nanti yang satu dimakan, yang satu bakal nyangkut tuh. Biasanya gitu. Jadi lah tutorial singkat Ocu untuk kawan-kawan pemula. Jadi tidak ada alasan lagi, Om, kita ini aduh aku gak punya perlengkapan seperti pemancing, aku minder gini, itu gak ada, Om. Jangankan pakai katrol, nggak pakai joran cincin, pakai bambu saja oke. Pakai pelepas sawit saja oke. Banyak itu pemancing senior yang hanya menggunakan seadanya. Dia juga di balik itu dia mengajarkan kita untuk menyalurkan hobi. Nggak ada alasan. Kita minimkan alasan, Om. Jadi kita tuh harus optimis. Dengan seadanya saja mereka juga bisa dapat hasil yang besar-besar seperti itu. Nah, inilah rangkaian favorit Ocu. Jadi yang tadi kelemahan dan kelebihannya udah Ocu utarakan. Untuk umpan bebas, mau cacing, jangkrik, apapun bebas. Jadi biasanya kalau ini nih enaknya umpannya cacing sama jangkrik. Kalau untuk rangkai dua seperti ini. Oke, Om, sebelumnya Ocu minta maaf kepada para senior. Ocu hanya mau berbagi pengalaman saja, Om. Bukan maksud yang lain-lain. Memamerkan pancing bukan maksud apa-apa, hanya untuk bagi kawan-kawan pemula. Nggak ada alasan kalau seandainya kita memang hobi mau
mancing itu nggak ada alasan aku nggak ada pancing yang bagus, aku minder, itu nggak ada itu. Apa yang ada kita pakai. Jadi yang inilah Ocu yang Ocu gunakan sebagai Ocu juga pemancing. Kalau pemancing sudah lama, cuman di YouTube Ocu etongan baru lah, etongan masih umur jagung. Bukan mau melebihkan diri, tidak, hanya untuk berbagi, senang, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi hobi, senang. Semoga kawan-kawan terhibur. Sedikit demikian dari Ocu. Ketemu di Ocu Mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.